Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat 42. Saya bacakan bagi saudara. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, 2 minggu yang lalu kita baru saja memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus yang turun memenuhi para rasul, murid-murid Yesus, dan kemudian memberi mereka kuasa untuk bersaksi. Dan saudara, pada bagian ini mencatat dampak pertama dari turunnya Roh Kudus, yaitu lahirnya gereja mula-mula. Ketika Petrus berkhotbah, Roh Kudus bekerja, berkarya, dan ada 3.000 orang percaya. Maka jemaat mula-mula ini pun terbentuk. Saudara, jemaat ini hidup dengan satu ciri tertentu yang menjadi teladan bagi gereja sepanjang masa. Apa saja yang menjadi cirinya? Yang pertama kita melihat, mereka percaya kepada berita Injil, lalu kemudian mereka memberi diri mereka dibaptis. Artinya saudara, jemaat yang mula-mula adalah orang-orang yang berkomitmen mengikut Tuhan Yesus dengan segenap hati mereka dan memproklamirkan iman mereka melalui upacara atau sakramen baptisan di dalam kesempatan yang diberikan kepada mereka. Lalu kemudian mereka menjalani kehidupan sebagai murid-murid Yesus. Ciri yang kedua, bahwa mereka bukan saja dibaptis, tapi mereka juga bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka tidak hanya percaya, tapi mereka juga siap diajar dan dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga kemudian mereka bisa terus bertumbuh di dalam iman mereka. Inilah ciri yang kedua dari jemaat mula-mula, bahwa mereka terus mau belajar di dalam pengajaran firman dan mereka terus bertumbuh di dalam iman. Yang ketiga, mereka juga senantiasa bersekutu, bersehati, dan hidup sehari-hari saling berbagi. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah mereka ada kasih Tuhan yang hadir, sehingga mereka pun bisa saling memperhatikan, saling menguatkan, dan juga bahkan saling berbagi di dalam kebutuhan mereka. Yang keempat, ciri yang keempat, bahwa mereka itu senantiasa bersaksi tentang Kristus kepada dunia. Dan bahkan kemudian jumlah mereka pun terus ditambahkan. Artinya mereka adalah anak Tuhan, umat Tuhan yang setia dengan panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, mereka mau menyaksikan hal itu kepada orang lain, kepada dunia yang membutuhkan kabar baik tentang Tuhan. Dan saudara, semua hal yang mereka lakukan ini, keempat ciri ini, hanya bisa terjadi karena mereka disertai dengan Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus yang diam di tengah mereka dan melengkapi mereka dan menyertai mereka. Saudara, biarlah kita belajar dan meneladani apa yang menjadi pola hidup jemaat mula-mula, yang menjadi ciri jemaat yang sejati, sehingga kita pun bisa juga sebagai jemaat yang terus bertumbuh dan berbuah lebat bagi Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.